Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Gerakan Wanita Sejahtera, Giwo Rubianto Wiyogo, menanggapi kasus ruda paksa anak pasien berinisial FH yang dilakukan Dokter Residen Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis, PPDS, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Priguna Anugerah Pratama di Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung. Ditambah lagi pelecehan seksual yang dilakukan seorang dokter kandungan berinisial MSF di sebuah klinik di Kota Garut, Jawa Barat. Menurut Giwo, Indonesia darurat seksual, karena penanganan kekerasan seksual tak serius, sehingga terjadi berulang-ulang. Oleh sebab itu, masyarakat harus mewaspadai pelaku kejahatan seksual. Saya sebagai aktivis dari organisasi wanita sangat memprihatinkan. Kejadian ini bukan hanya kejadian yang pertama, tetapi yang sudah berulang-ulang. Selalu hal ini pertama di blow up ya. Kemudian pada waktu akhirnya mengenai hukumnya, mengenai ancamannya itu tidak di blow up. Nah, jadi menurut pendapat saya bahwa tentunya mungkin karena masyarakat dan aparat penegak hukum juga belum benar-benar serius menjalankan undang-undang dari yang menyangkut dengan perempuan ya, hak-hak perempuan. Jadi seperti misalnya ancaman hukumnya tidak dijelaskan kepada publik maupun aparat penegak hukum tidak menjalankan implementasi dari perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Nah, pertama itu legalisasinya mengenai standing hukumnya ya. Kemudian pada waktu awal di blow up ya, semua masyarakat stakeholder berbicara, tetapi kelanjutannya ya, bagaimana penanganan terhadap korbannya, karena ini kan memang harus dikawal. Kemudian juga ada traumatik yang mendalam terhadap korban, kemudian juga sebagai pelaku itu juga kan harus diteliti kenapa bisa melakukan hal seperti ini. Nah, jadi saya mengharapkan bahwa ini benar-benar harus serius penanganannya dan juga ancaman hukumnya itu harus diberlakukan seberat-beratnya ya. Nah, jadi ada efek jerah. Jadi tidak menganggap bahwa ini kekerasan terhadap kejahatan terhadap perempuan ini bisa diabaikan, tidak bisa. Jadi hukum yang seberat-beratnya dan juga penjahat seksual ini juga jangan sampai terjadi lagi. Nah, jadi bagaimana aturan di rumah sakit, kemudian pengawasannya, kemudian bagaimana kok bisa terjadi melakukan kejahatan seperti itu, kan di mana-mana juga ada CCTV. Kemudian bagaimana dengan perawat yang lain, dengan petugas kesehatan yang lain yang berada pada waktu saat itu. Nah, jadi memang bukan hanya pelaku yang melakukan ini, pasti ada kerjasama dengan pihak-pihak yang pada waktu itu berada di rumah sakit sedang bertugas gitu. Jadi tidak bisa dibiarkan, tidak ada pembiaran, kemudian tidak peduli, kemudian juga kan ada ancaman hukumannya ya. Kalau misalnya kita melihat seseorang mau melakukan kejahatan, kemudian kita diamkan atau kita tidak peduli, nah itu juga ada ancaman hukuman yang kepada masyarakat atau orang yang melihat tidak kepedulian ini gitu. Bu, kan hukumnya itu tegas, kemudian masa hukumnya juga tegas, tapi tetap aja ada perilaku kejahatan seksual terhadap perempuan.
Itu bagaimana, Bu? Ya, iya begini. Jadi tegas apa benar-benar dilakukan secara tegas. Ya, kita Oke. masyarakat itu harus memantau apakah benar ada ancaman hukuman, kemudian hasil pengadilan itu dihukum seberat-beratnya. Kemudian nanti tiba-tiba bisa dikurangi masa ancaman hukumannya. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti misalnya di negara-negara lain. Kalau ada kejahatan seksual itu dihukum seberat-beratnya, begitu. Misalnya di negara ya tetangga. Jadi orang tidak berani untuk melakukan hal yang menganggap ini mudah saja, nanti pengurangan hukumannya atau enggak dengan negosiasi dengan pihak keluarga korban, begitu. Yang biasanya ya memang saya dengar sering ada bisa dengan dengan negosiasi dengan keluarga, dengan dibayar berapa. Nah, itu jangan sampai hal seperti itu terjadi, begitu. Dan juga selaku mahasiswa PPDS ini jika mau melakukan suatu tugas atau sebagai mahasiswa itu harus ada kan aturan-aturannya kalau melakukan kesalahan atau bagaimana, begitu. Lagi pula kan dengan korbannya adalah anak dari pasien, begitu. Itu udah bisa hukumannya itu bisa berlipat gitu. Pasti, Bu. Terhadap kekerasan terhadap perempuan maupun anak, ya. Lagi pula ini kan penjahat seksual, ya kan, penjahat seksual yang memang kita harus waspada semuanya, begitu. Jangan hanya pada waktu ada masalah kemudian di blow up, setelah itu udah tutup dengan yang lain. Nah, ini siapa nih yang harus mengawal dan mengawasi, begitu. Ya tentunya pihak masyarakat juga harus ikut turut serta mengawal, bukan hanya pihak pemerintah saja atau pihak aparat penegak hukum. Jadi yang tidak terblow up itu lebih banyak justru, Bu, ya? Ya, justru seperti kasus ini seperti gunung es kan. Iya. Nah, lagi pula misalnya ini yang muncul di permukaan. Nah, kalau misalnya di daerah grassroots, perempuan yang tidak mampu dari pedesaan apa bicara, tidak kan, pasti banyak hal seperti ini gitu. Terjadinya kekerasan seksual di saat pelakunya dewasa itu ada kaitannya dengan pola hubungannya waktu masih kecil atau tiba-tiba begitu? Ya, tentunya ini pasti ada faktor kejiwaan dan faktor pembiaran ya dari lingkungan. Ya, terutama ini kan seorang pelaku itu pasti dibesarkan itu dari sejak usia dini di dalam lingkungan keluarga. Nah, tentunya harus dilihat bagaimana kejiwaannya, perkembangannya. Nah, kemudian dilihat dari keluarganya, latar belakang keluarganya. Nah, biasanya kalau anak mengalami hal yang sudah hal-hal yang perilaku yang negatif, itu ada pembiaran dari lingkungan maupun dari orang tuanya.